Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahur Rohmah dengan NIM 12208193016 yang berasal dari kelas Tadris Biologi 5B. Kali ini kita akan belajar mengenai pengenalan alat-alat yang ada di laboratorium. Pengertian laboratorium sendiri merupakan suatu tempat yang digunakan seseorang untuk melakukan berbagai macam kegiatan penelitian, pengamatan, pelatihan, dan pengujian ilmiah sebagai pendekatan antara teori dan praktek dari berbagai ilmu yang berhubungan dengan ilmu sains, kimia, fisika, dan biologi, dan juga ilmu-ilmu lainnya. Dalam pendidikan, laboratorium sendiri juga memiliki beberapa fungsi, salah satunya yaitu sebagai sumber belajar, yang berarti laboratorium digunakan sebagai ruangan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor atau melakukan percobaan. Adapun beberapa peralatan yang ada di laboratorium sebagai berikut. Yang pertama adalah gelas ukur, yaitu sebuah alat yang digunakan untuk mengukur volume larutan mulai dari volume 10 ml hingga 2 liter. Yang kedua ada tabung reaksi, yaitu peralatan gelas yang terbuat dari kaca atau plastik yang berfungsi untuk mencampur, menampung, dan memanaskan bahan-bahan kimia cair ataupun padat. Selanjutnya ada labu ukur. Labu ukur atau yang sering disebut dengan labu takar merupakan alat yang digunakan untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. Labu ukur memiliki keakuratan yang tinggi karena pada bagian lehernya terdapat sebuah lingkaran gradasi, volume, toleransi, suhu kalibrasi, dan kelas gelas. Pada lehernya juga terdapat tanda batas yang menunjukkan ukuran volume mulai 1 ml hingga 2 liter. Selanjutnya ada labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer merupakan alat yang digunakan untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan cairan. Pada umumnya Erlenmeyer terbuat dari kaca borosilikat sehingga tahan ketika dipanaskan. Ukuran labu Erlenmeyer bervariasi mulai dari 50 hingga 500 ml. Bagian selanjutnya terdapat gelas beker, yang merupakan sebuah wadah penampung yang digunakan untuk mengaduk, mencampur, dan memanaskan cairan. Gelas beker tersedia mulai dari ukuran 1 ml sampai beberapa liter. Alat selanjutnya ada pipet tetes. Pipet tetes sendiri merupakan alat untuk memindahkan cairan dalam jumlah yang sangat kecil, yaitu berupa tetesan. Yang ketujuh ada pipet ukur, yaitu sebuah alat untuk memindahkan larutan secara terukur sesuai dengan volume. Mengambil larutan dan mengukur volume larutan pada berbagai skala atau ukuran dengan ketelitian yang tinggi. Selanjutnya ada pipet volume. Alat ini berfungsi untuk mengambil bahan dan mengukur volume larutan hanya satu skala ukuran dengan ketelitian yang tinggi. Ketelitian pipet volume lebih tinggi dibandingkan pipet ukur. Selanjutnya ada kaki 3 yang merupakan sebuah alat yang berasal dari besi yang memiliki 3 kaki dan berfungsi sebagai penyangga ring dan sebagai penahan kawat kasa dan penyangga ketika proses pemanasan. Yang ke-10 ada rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi memiliki 12 lubang dengan 12 cekungan di bawahnya untuk menyimpan tabung reaksi. Ukuran rak ini sekitar 20 x 10 cm yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan tabung reaksi, mengeringkan, dan menjaga tabung reaksi agar tidak terjamur. Selanjutnya ada tabung penjepit reaksi. Penjepit tabung reaksi digunakan untuk menjepit tabung reaksi di saat proses pemanasan atau untuk mengambil kertas saring dan benda-benda lab lainnya di saat kondisi alat tersebut panas. Selanjutnya ada kawat kasa. Kawat kasa berfungsi sebagai alat untuk menahan beker atau labu ketika proses pemanasan menggunakan pemanas bunsen atau pemanas spiritus.
Selanjutnya yaitu pengaduk kaca. Berfungsi untuk membantu dekantasi larutan, menginduksi kristalisasi, dan mencegah emulsi pada suatu ekstraksi. Selain itu, alat ini juga digunakan sebagai alat bantu mengalirkan larutan ke dalam corong ketika memindah atau ketika menyaring larutan. Alat yang ke-14 yaitu mikroskop. Mikroskop merupakan alat yang digunakan untuk melihat objek yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Alat ini biasanya ada di setiap laboratorium. Untuk mengamati mikroskopis atau organisme berukuran kecil. Selanjutnya adalah pinset, yaitu sebuah alat yang digunakan sebagai alat bantu mengambil preparat atau bagian tubuh hewan yang dibedah agar tidak terkontaminasi. Ujungnya yang berbentuk lancip dan terbuat dari besi itu akan memudahkan proses pengambilan. Yang selanjutnya ada cawan Petri, yaitu suatu wadah yang biasanya digunakan sebagai tempat perkembangbiakan mikroba, tempat menimbang bahan atau sampel, dan membiakkan sel dengan menyediakan ruang penyimpanan dan mencegahnya terkontaminasi. Selanjutnya ada corong gelas, yaitu alat bantu yang digunakan untuk memindah atau memasukkan larutan ke wadah atau tempat yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan yang kecil. Selain itu, corong gelas juga digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan penyaringan, yaitu sebagai tempat meletakkan kertas saring. Terakhir adalah karet penghisap, yang berfungsi untuk membantu pengambilan larutan kimia yang berbahaya dengan cara disambungkan dengan pipet ukur atau pipet volume. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dan ucap, itu murni dari saya, dan apabila ada benarnya hanya milik Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.